Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabio. Nah, untuk hari ini semoga teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, saat ini masih suasana Lebaran. Nah, di sini saya tetap sharing start tenakan baik dulur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu. Kita akan membahas yaitu ada tip khusus di saat menjelang Lebaran yang teman-teman khususnya kita para pula kita abaikan, menyebabkan bebek telur di saat habis Lebaran drop. Jadi untuk mengetahui apa itu, mari kita simak videonya. Jumpa lagi bersama channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula. Nah, untuk hari ini tetap kita masih di suasana Lebaran, tetap kita mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, semoga untuk hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan kita untuk sharing-sharing dalam bidang peternakan bebek telur, karena itu sangat penting untuk kita khususnya para pemula agar kita dalam beternak bebek telur akan mengalami keberhasilan. Nah, kita akan membahas yaitu masalah pakan. Banyak teman yang banyak bertanya yaitu masalah pola pakan untuk pakan jadi. Nah, kita di saat ini kita akan bahas yaitu di suasana Lebaran, makanya kita ada tip banyak kejadian yang diabaikan khususnya kita semua para pemula. Jadi untuk pola pakan itu, untuk tip agar bebek itu tidak drop setelah Lebaran, karena banyak kejadian bebek itu drop setelah Lebaran karena hal-hal yang tidak diinginkan yang kita abaikan. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak satu persatu. Jadi untuk teman-teman yang beternak bebek telur, karena suasana Lebaran kan suasana kesibukan kita kesana sini untuk silaturahmi di tempat saudara-saudara. Jadi kita kan selalu mengabaikan bebek telur kita, apalagi dalam jangka waktu yang satu harian kita nggak di rumah untuk sibuk silaturahmi di tempat saudara. Makanya tip yang terbaik untuk teman-teman agar bebek itu tetap stabil produksinya setelah Lebaran. Jadi yang pertama, teman-teman harus sebelum Lebaran itu udah menyiapkan pakan yang banyak. Intinya mencetok pakan. Biasanya hari-hari biasa setiap habis kita ambil, intinya kita memberi pakan, kasih tempat itu full jatah untuk satu harian. Lagi pula untuk bahan pakan kita udah beli sebelum Lebaran, sebelum toko peternakan tutup kita udah menyetok pakan yang biasanya dia kalau bebek 100 ekor dia menghabiskan 3 hari, berarti kita mengambillah cukupnya taksir dia Lebaran seminggu. Pakan itu tetap ada karena toko peternakan ini di saat Lebaran lama bukanya. Oke, jadi teman-teman, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, kenapa bebek telur banyak sering drop selepas Lebaran? Karena posisi kehabisan bahan pakan, kekurangan bahan pakan itulah yang menyebabkan bebek telur drop, yaitu bebek telur mengalami stres. Karena biasa bebek telur itu cukup pakan, tiba-tiba untuk masalah pakannya kehabisan, itu fatal. Makanya bebek telur itu harus konsisten untuk masalah ukuran pakan, jangan sampai putus. Makanya itulah keuntungan kita menggunakan pakan jadi. Di saat ada kesibukan lain, ada aktivitas lain di luar, kita masih bisa melakukan untuk pakan satu hari full kita kasihkan. Karena untuk pakan jadi kan nggak basi, dia kering. Beda kita dengan pakan langsung sendiri, wajib kita satu hari ngolah sendiri. Untuk sekali pakan kita ngeracik, nanti misalnya kita bikin 3 hari pakan 3 kali sehari, ya kita setiap kali memberi pakan kita racik, itu yang repot. Masalah untung ruginya itu semua sama, tergantung teman-teman menyikapi, teman-teman ada kesibukan lain enggak. Makanya kenanya yaitu di hari Lebaran, di hari-hari besar lah, misalnya ada keperluan mendadak, itu sangat bingung kita mengatasinya. Karena bebek telur kan memang betul membutuhkan nutrisi yang cukup, gak usah kurang.
Karena kalau kita bebek telur itu pakannya putus 1 hari aja, itu bisa menyebabkan drop. Karena untuk pembentukan telur-telur itu harus kita rawat, harus kita suburkan, yaitu dengan cara konsisten untuk pemberian pakan dan nggak boleh gontak ganti pakan. Kemudian itu masalah tempat minum bebek telur. Jadi intinya bebek telur kan memang bebek air, hewan yang hidup di air lah. Kalau orang Jawa bilang dia selalu mandi, selalu cuci badan. Nah kita kalau untuk bebek telur kering ya kita ya pasti untuk masalah minumnya aja kita jaga. Memang kalau untuk bebek telur kering ini nggak mandi, nggak usah sampai mandi, jangan sampai kena kehujanan. Intinya minum aja kita standby kan. Jadi untuk masalah minum kita buatlah rancang lah untuk tempat yang otomatis. Jadi seandainya pun dia kita tinggal 3 hari tanpa kita mengisi, kita berilah untuk drum air, baru gitu kita kasih keran, habis itu kita kasih talang, baru kita kasih hidupkan kerannya kecil aja, taksir dia minum itu tetap ada untuk 1 harian jika kita berpergian ataupun silaturahmi tempat saudara, yaitu di suasana lebaran. Makanya hal ini harus perlu kita perhatikan dalam beternak bebek telur, karena fatal 1 hari bisa jangka panjang akan dampaknya akan merugikan kita dalam bidang peternakan telur. Karena kalau kita memang betul-betul menyemai butiran telur, yaitu dengan cara konsisten untuk pemberian pakan dan nutrisi, insya Allah itulah membuat bebek telur akan panjang produksinya. Karena itu hal sepele yang sering diabaikan, nampaknya sepele tapi berakibat fatal. Khususnya kita semua para pemula harus mengetahui ini, harus mempelajari ilmu ini. Itulah sekecil apapun harus kita teliti untuk beternak bebek telur. Karena untuk masalah kesehatan memang nggak pala rewel untuk peternakan bebek telur. Intinya untuk masalah pakan aja lah. Oh, ini menjadi kesimpulannya, yaitu di saat kita menjelang lebaran, hari lebaran, kita harus menyetok pakan dan minum itu harus standby, jangan sampai kosong. Itu aja. Jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya itu harus kita lakukan dan harus konsisten dan harus kita ketahui. Oke, dan saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.